Halo, Assalamualaikum Mbak Fitri, selamat malam. Apa kabarnya Mbak Fitri? Halo, Mbak Fitri, bisa dengar suara saya? Mbak Fitri, apa kabar malam ini? Alhamdulillah, kabar baik ya. Ini saya nyalakan untuk mikrofonnya coba. Bisa ya, Mbak? Sambil menunggu teman-teman yang lain. Halo, Mbak Fitri. Iya. Halo. Suara saya jelas ya, Mbak, sampai sana? Halo. Jelas ya? Nah, ini suaranya agak ini ya. Halo, suaranya ada gangguan kayak apa ya? Halo, ada ini suara gangguan dengung gitu. Nah, ini udah enakan ini. Iya, ini udah bagus. Kalau yang ini udah bagus. Kalau tadi oh ada suara-suara. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Lagi sibuk apa ini, Mbak? Atau udah nggak ada kesibukan malam ini? Halo? Halo, baik, kita masih menunggu teman-teman yang lain. Ini baru Mbak Fitri aja yang masuk. Kita masih menunggu teman-teman. Semoga teman-teman yang lain segera memasuki kelas sehingga kelas ini, kelas PPKN pada malam hari ini bisa segera kita mulai. Halo, Mbak Fitri. Halo. Selamat malam, Mbak Sri. Mbak Sri Lestari, selamat malam. Apa kabarnya, Mbak Sri? Halo. Halo, Mbak Sri. Mbak Sri bisa dengar suara saya? Halo. Baik, sudah dua orang yang masuk pada malam hari ini. Kita tunggu beberapa menit lagi biar teman-temannya bisa kumpul dan kita langsung bisa mulai kelas PPKN pada malam hari ini. Selamat malam juga Mbak Sri Lestari, apa kabar? Mbak Sri Lestari, apa kabar malam hari ini? Halo, Mbak Fitri tadi ini kemana ini ya? Mbak Fitri, Mbak Fitri hilang ini, suaranya nggak ada. Baik ya, Mbak Sri Lestari sibuk apa malam hari ini? Atau sudah free malam hari ini ya? Suaranya tidak jelas ini.
Baik. Sinyal di sini bagus. Di Indonesia bagus loh. Iya, hijau. Kenapa ya? Kok bisa kurang jelas? Masih nggak jelas suaranya? Putus-putus ya. Mungkin jaringan ininya, jaringan internetnya yang kurang bagus mungkin ya. Ya inilah salah satu kelemahan dari kelas virtual ya seperti ini. Kalau ada salah satu jaringan di antara yang lain kurang begitu bagus, maka ya nggak jelas ya. Oke, selamat datang Mbak Nisya. Apa kabar Mbak Nisya? Selamat malam. Ya, selamat malam juga Mbak Nisya. Apa kabar malam hari ini? Mbak Nisa, malam hari ini apa kabar? Halo, Mbak Nisa, bisa dengar suara saya? Kita tunggu beberapa menit lagi, 2 menit lagi kita tunggu. Setelah itu kelas kita bisa mulai. Ya walaupun mungkin baru 3 orang yang masuk ya, nggak apa-apa. Kita langsung aja mulai nanti setelah 10 menit. Kita masih tunggu 2 menit lagi. Tunggu teman-teman yang lain. Halo, Mbak Nisa, apa kabar malam hari ini? Halo. Ya, syukur alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Berarti ini semua yang udah masuk di kelas ini semuanya baik-baik saja ya. Alhamdulillah kabar saya juga luar biasa sekali. Saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan bisa menyapa teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat terus selalu dalam lindungannya. Oke, nggak apa-apa. Ya, itulah yang menjadi kelemahan ketika kita melaksanakan pembelajaran secara virtual seperti ini ya. Mungkin kalau ada salah satu sinyal di antara kita yang kurang bagus, maka yang terjadi adalah efek suaranya yang kurang begitu jelas gitu. Efek suara yang kurang begitu jelas. Mbak PKT selamat malam. Mbak PKT selamat malam. Ini udah empat orang yang masuk kelas. Kita bisa mulai ya untuk kelas kita malam hari ini. Baik, langsung kita mulai saja. Jadi saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farih Mansur di kelas PPKN. Jadi pada malam hari ini nanti kita kembali lagi belajar tentang PPKN ya. Dan kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari nanti di kegiatan pembelajaran 2. Teman-teman ini bisa membuka modulnya di halaman 21. Ya, bisa dibuka di halaman 21. Teman-teman dipersiapkan untuk modulnya ya. Baik, selamat malam Mbak PKT ya. Iya, kita saling belajar pada malam hari ini. Yang 4 orang nggak apa-apa, kita langsung mulai saja. Jadi teman-teman bisa buka halaman 21 untuk kegiatan pembelajaran 2 ya, bentuk partisipasi warga negara dalam usaha pembelaan negara. Ini kemarin udah sempat saya jelaskan juga. Di dalam slide itu sudah ada
Kalau di dalam slide itu bentuk-bentuk ringkasnya. Kalau yang di sini di dalam modul itu penjabarannya. Jadi sebetulnya sama apa yang saya terangkan di slide dan yang ada di modul itu sama aja. Nah, kita akan bahas ini nanti. Bentuk partisipasi warga negara dalam usaha pembelaan negara. Ini teman-teman bisa dengar suara saya ya? Halo? 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 Bisa dengar suara saya? Halo? Iya, bisa ya? Oke. Tolong direspon karena saya nggak tahu apakah suara saya itu bisa sampai atau enggak. Mungkin kalau saya bertanya sesuatu, teman-teman nanti langsung merespon ya. Sebisa mungkin teman-teman nanti langsung merespon biar saya tahu ternyata suara saya sampai gitu loh. Suara saya sampai di sana. Jadi kita pelajari malam hari ini berkaitan dengan bentuk partisipasi warga negara dalam usaha pembelaan negara. Kita akan pelajari ini semua. Kemudian nanti kita juga ada bentuk video juga kita nanti akan tonton bareng-bareng. Itu sebagai pembelajaran kita bersama. Kemudian nanti kita akan bisa ambil makna dari video yang akan saya putarkan nanti ya. Nah, kita bisa melihat ini untuk tujuannya. Dalam kegiatan pembelajaran ini kita bentuk partisipasi warga negara dalam usaha pembelaan negara diharapkan setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini dapat menunjukkan bentuk dan jenis partisipasi warga negara dalam usaha pembelaan negara. Jadi intinya ketika kita sudah menyelesaikan pembelajaran ini, kita nanti mampu menunjukkan bentuk dan jenis partisipasi kita sebagai warga negara dalam usaha pembelaan negara. Sebetulnya bentuknya itu seperti apa sih gitu kan? Bentuk partisipasi kita dalam pembelaan negara itu seperti apa? Nah, makanya kita pelajari pada kesempatan hari ini, kita pelajari. Dan perlu teman-teman ketahui, ini merupakan pertemuan kita sebelum kebetulan terakhir kita sebelum kita melaksanakan UTS. Jadi untuk minggu depan kita laksanakan UTS ya teman-teman. UTS, ujian tengah semesternya kita laksanakan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin malam hari ini berhalangan hadir, nanti bisa disampaikan atau diberitahukan kepada teman-teman yang lainnya. Seperti itu ya. Ya, minggu depan kita UTS. Nah, kita sudah paham, kita sudah tahu bahwasannya di dalam konstitusi suatu negara ya, khususnya di negara kita, itu sudah tertulis bahwasannya kita sebagai bangsa negara itu memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam usaha pembelaan negara. Itu sudah ditulis dalam undang-undang ya. Teman-teman kemarin sudah saya suguhkan seperti itu. Nanti bisa dibuka lagi undang-undangnya. Nah, ini akan sedikit diuraikan biar teman-teman nanti ada gambaran bentuk peran atau partisipasi kita itu yang seperti apa sih nantinya, ya kan? Dalam usaha pembelaan negara. Nah, ini ada gambaran. Teman-teman mungkin bisa melihat gambarannya adalah ikut serta berperang dalam melawan penjajah. Ini pada zaman dulu. Kita bisa melihat pada zaman dulu, waktu zaman penjajahan, itu kita, ya bukan kita ya, para pejuang terdahulu memperjuangkan negara kita ini tidak sembarangan gitu ya. Mereka melakukan suatu pembelaan negara ini tidak sembarangan. Mereka harus mengangkat senjata ya kan, mengangkat senjata. Bahkan kalau dulu itu dia menggunakan bambu runcing, pakai alat seadanya untuk melawan para penjajah yang menghancurkan bangsa kita, bahkan negara kita. Kita teraniaya gitu kan, hidup kita teraniaya seperti itu. Kita disuruh untuk bekerja tapi semuanya dimakan oleh para penjajah sehingga kemiskinan merajalela di mana-mana. Karena apa? Kita terjajah oleh negara lain, kita
disuruh tanam paksa dan lain sebagainya itu. Nah, karena desakan-desakan itulah maka kita tidak mau ya, istilah kita tidak mau terus-terusan dijajah. Akhirnya apa? Kita akhirnya berperang. Mau tidak mau kita berperang, menumpahkan darah kita demi tercapainya suatu kemerdekaan negara gitu kan. Nah, ketika kita berperang pada melawan penjajah itulah pada zaman lampau itu kita menggunakan senjata. Maka yang dinamakan pembelaan suatu negara seperti itu, tapi bedanya apa? Dia adalah pembelaan secara physically. Ya, secara fisik dia menggunakan senjata. Nah, ada pula yang namanya bela negara itu yang tanpa physically, ya, atau non fisik. Baik, selamat malam Mbak Irin, selamat datang mengikuti kelas ya. Silakan menyesuaikan untuk pembelajaran pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Jadi usaha pembelaan negara itu bisa dilakukan baik itu fisik maupun non fisik. Nah, contoh teman-teman aja. Contoh teman-teman yang seperti ini itu merupakan bentuk suatu bela negara yang non fisik. Teman-teman sudah rela gitu kan, udah bahasanya badan capek, kemudian ya hampir nggak ada waktu lah, hampir nggak ada waktu untuk melaksanakan pendidikan, tapi teman-teman tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti ini gitu kan, bisa belajar yang sungguh-sungguh gitu kan, untuk mendapatkan apa yang menjadi impian teman-teman nantinya. Itu merupakan suatu bentuk bela negara juga gitu kan. Karena apa? Dengan adanya pendidikan seperti ini, teman-teman bisa menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, sehingga kecerdasan dari teman-teman itu bertambah, ya kan, kemudian mampu berkarya dan bermanfaat bagi negaranya tentunya nanti. Selain itu juga teman-teman mungkin contoh aja di sana itu banyak pengalaman-pengalaman gitu kan, banyak pengalaman, banyak ilmu yang ditimba dan nanti bisa dikembangkan di negara ketika sudah kembali ke negara. Nah, itu adalah merupakan bentuk partisipasi bela negara ketika itu digunakan untuk nanti di negaranya sendiri. Bentuknya apa? Bentuknya itu non fisik. Jadi ada pembela negara itu baik yang fisik maupun yang non fisik. Itu yang perlu teman-teman pahami dulu, ya kan? Bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Halo? Halo? Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian teman-teman bisa melihat pada uraian yang berikutnya, ya. Jika seorang dengan sukarela turut serta melaksanakan tugas keamanan lingkungan adalah merupakan bentuk fisik. Ya, misal kita melakukan pos kampling gitu kan. Kita melaksanakan pos kampling, kita jadi wanra gitu. Dan lain sebagainya. Ya. Kita berupaya untuk memelihara lingkungan agar apa? Aman, tertib, nyaman seperti itu. Itu merupakan suatu bentuk pembelaan secara fisik kita. Karena ketika ada ini yang tidak aman, misal desa kita yang tidak aman, maka kita turut ikut andil dalam prosesnya mengamankan gitu ya. Mengamankan. Baik, selamat malam Mbak Siti, ya nggak apa-apa, selamat mengikuti kelas. Nah, jadi itu merupakan bentuk upaya bela negara kita, gitu ya. Jadi ada berbagai macam, banyak sekali bentuk bela negara yang kita lakukan. Nah, teman-teman bisa mengamati ini, mungkin bisa membuka modulnya ya.
bisa membuka modulnya, teman-teman bisa mengamati. Di sini ada berbagai macam gambar. Ini merupakan salah satu bentuk bela negara yang dapat kita lakukan bersama. Ada yang mungkin bisa menjelaskan dari gambar ini, teman-teman? Maksudnya bagaimana kira-kira? Ada seorang ilmuwan, ada seorang guru, gitu, ada seorang tutornya juga, itu kan. Ada yang bisa menjelaskan mungkin teman-teman dari gambar ini? Halo? 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 Bisa dengar suara saya? Halo, mungkin di antara teman-teman ada yang bersedia menjelaskan? Saya beri kesempatan, silakan untuk gambar ini. Ada? Oke, silakan dilihat sebentar. Kemudian kira-kira apa sih? Kenapa ini? Maksudnya seperti apa? Bentuk bela negara seperti apakah gitu ya? Kalau ini kita bisa melihat, jadi mereka semua ini adalah profesi. Ya, mereka adalah profesi seperti yang pernah saya jelaskan dulu itu ya. Jadi bentuk bela negara itu bisa kita lakukan sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, gitu ya. Itu juga merupakan salah satu bentuk bela negara. Ada seorang ilmuwan gitu. Oh, iya, dia melakukan bentuk bela negaranya ya secara keilmuannya gitu kan. Dia ilmuwan, misal membuat obat, ya bentuk bela negaranya itu membantu teman-teman yang lain agar sembuh gitu kan, misal di obat kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang guru membuat warga negaranya bisa menjadi pintar. Nah, itu juga salah satu bentuk negara, bela negara dan lain sebagainya. Ya, teman-teman nanti bisa melihat lah. Suaranya terlalu keras ya. Bentar. Speakernya outputnya saya kecilin aja ya. Halo? Halo? Bisa dengar suara saya? Gimana sekarang? Masih terlalu keras? Bisa ya? Masih terlalu keras atau udah mendingan? Berdengung ya? Kok jadi berdengung ya? Aduh. Oke. Kita lanjut ya, semoga enggak berdengung. Masalah apa ini kalau berdengung ya? Baik. Ini kita bisa melihat, kita coba nih ya. Di gambar itu ada berbagai macam peristiwa ya kan. Teman-teman bisa melihat tadi ada seorang ilmuwan, ada seorang guru, ada seorang pelajar, ada mungkin seorang pilot dan lain sebagainya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya peristiwa tersebut kemudian tunjukkan peristiwa yang merupakan upaya bela negara. Kemudian kemukakan alasannya. Selanjutnya pilihlah gambar yang memuat masalah pembelaan negara dan bagaimana hubungannya dengan kewajiban warga negara dalam membela negara. Berikan alasannya. Lakukan kegiatan belajar ini dengan temanmu dalam belajar kelompok. Ini kegiatan pembelajarannya. Ya, itu kegiatan pembelajarannya. Teman-teman bisa melihat itu. Artinya kalau di gambar itu, artinya di dalam gambar itu adalah bahwasanya kita bisa melakukan bela negara dengan cara dan kemampuan kita masing-masing sesuai dengan profesi kita masing-masing.
masing. Kalau kita jadi seorang guru, ya itulah bentuk bela negara kita seorang guru. Ya, kita membuat pandai, membuat pintar, kita mengajari orang lain, kita memperbaiki akhlak dan moral kayak gitu. Itu sudah menjadi tugas tanggung jawab dari seorang gurunya. Itu merupakan salah satu bentuk bela negara. Contoh lagi tadi ada seorang murid. Untuk bela negaranya bagaimana kalau itu dia seorang murid gitu kan? Bentuk bela negaranya yaitu dia belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mengikuti peraturan di sekolah, mentaati melaksanakan upacara pada setiap hari Senin kayak gitu. Itu merupakan suatu bentuk bela negara yang dia lakukan itu sebagai murid. Kemudian kalau dia itu bertugas, apalagi dia sebagai seorang ini TNI ataupun seorang Polri yang sudah kita bahas kemarin gitu ya, itu malah udah jelas sekali ada pembagian tugasnya. Nah, seperti itu. Dan ini bisa teman-teman lihat ada usaha pertahanan dan keamanan, kemudian ada usaha bela negara dan bentuk partisipasinya. Ya. Ini teman-teman bisa melihat ini. Ada menjaga dan mempertahankan negara, menjaga keamanan dan ketertiban, melakukan pertahanan negara, kemakmuran kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan negara, membangun sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Itu dalam segi usaha pertahanan dan keamanannya. Ya, dalam bentuk usaha bela negara ya, dalam bentuk usaha bela negaranya, rakyat terlatih untuk melakukan tugas pembelaan negara yang memiliki fungsi ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, perlawanan rakyat. Nah, untuk warga negara, ya, partisipasinya bagaimana sih? Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban bela negara. Warga negara memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan negara dan kedaulatan negara. Gitu. Itu haknya. Nah, ada tentara nasional, kemudian ada kepolisian, kemudian ada pelaksanaan pendidikan, bela negara pelaksanaan pendidikan, ada wajib bela negara, mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu kemarin sudah sempat kita singgung bareng-bareng ya teman-teman. Kita sudah bahas ini. Nah, malam hari ini saya ingin memperlihatkan sebuah film atau sebuah video pendek kepada teman-teman berkaitan dengan bela negara. Teman-teman nanti bisa ini bisa melihatnya. Kita langsung putar saja. Nah, baik, kita putar ya videonya. Kemudian nanti teman-teman dari video itu kira-kira pembelajaran apa yang dapat teman-teman ambil berkaitan dengan ini materi yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, teman-teman bisa melihat ya, silakan menyimak. Baik, kita lebarkan aja.
Oke, baik ya. Sudah bisa melihat semuanya tadi? Halo? Halo? Halo teman-teman. Tadi bisa dilihat ya videonya? Nggak bisa diputar ya? Aduh. Bisa ya? Bisa, ada yang bisa, ada yang enggak. Mungkin sinyalnya kurang bagus mungkin ya. Jadi, Mbak Airin tadi bisa melihat videonya? Bisa. Teman-teman yang lain tadi gak bisa ya? Oh, lah, bukannya tadi otomatis bisa kelihat di tempat saya kan bisa muter gitu kan? Itu. Iya, 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 iya. Oh, ini nanti linknya saya upload aja ya. Betulnya saya pengen ini dijadikan kita pembelajaran. Jadi ketika teman-teman melihat video tadi, jadi itu untuk memperjelas apa yang menjadi penjelasan saya. Bahwasanya dulu ada yang namanya kita pembelaan negara itu secara fisik dan ada yang namanya pembelaan negara secara non fisik gitu kan. Makanya tadi di dalam video tersebut, nah pengen saya teman-teman biar bisa melihat gitu loh, bisa melihat pada zaman dulu itu bagaimana, kemudian pada saat ini itu bagaimana. Nah itu teman-teman biar bisa melihat kenyataannya seperti itu. Tapi ternyata yang terjadi ini kayak gini ya, nggak bisa ya, nggak bisa keputar ternyata. Oh berarti udah nggak bisa lihat videonya semua ya. Halo. Oke, baik, baik, baik. Ini nanti untuk linknya saya upload aja FB, di FB. Kemudian nanti teman-teman biar bisa melihat. Jadi eh, video yang saya putarkan tadi itu sebenarnya untuk mendukung apa yang ada di teori. Jadi untuk mendukung, menguatkan apa yang ada di teori di sini ya kan, bahwasanya ya namanya pembelaan negara itu bisa kita lakukan baik itu secara physically maupun tidak. Iya, nanti saya akan upload di ini ya, di grup aja. Seperti itu ya. Jadi seperti itu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Ya, ini biar teman-teman ada gambarannya aja ya. Jadi kita bisa melihat keadaan pada zaman dulu sebelum negara kita itu merdeka. Negara kita dijajah oleh negara yang lain. Ada negara Belanda, ada Inggris, ada Jepang gitu kan. Dan mungkin masih banyak yang lainnya, negara-negara yang lainnya yang menjajah negara kita gitu kan. Sehingga kita memasuki pada jurang kesengsaraan. Rakyat kita sengsara gitu kan. Apalagi pada zaman Belanda dulu gitu kan. Kita ada yang namanya sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa itu sangat mensengsarakan rakyat Indonesia sekali gitu kan. Rakyat disuruh untuk tanam paksa gitu kan. Mereka menanam sesuai dengan permintaan dari para penjajah, kemudian hasilnya dijual kepada penjajah dan harganya ditentukan oleh penjajah itu. Tentu saja itu sangat merugikan bangsa kita ya kan. Iya, tanam paksa.
kerja paksa atau tanam paksa, Romusa gitu ya. Ada istilah dulu seperti itu juga. Nah, akhirnya apa? Karena warga negara kita itu terdesak gitu kan, kita selalu dibuat sengsara oleh mereka. Akhirnya apa? Kita bersatu padu bagaimana cara kita untuk bisa melepas dari para penjajah itu. Nah, gitu. Nah, bentuk melepas kita dengan cara melawan secara fisik gitu kan, dengan berperang. Kita mengangkat senjata. Kalau di dalam video itu diperlihatkan ada yang membawa senjata memang tembak gitu kan, ada yang membawa bambu runcing dan masih banyak yang lain untuk melawan penjajah itu. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Itu merupakan suatu bentuk bela negara secara fisik gitu kan, secara fisik. Nah, disinkronisasi dengan ketika kita sudah merdeka seperti ini. Nah, ketika kita sudah merdeka seperti ini, kita masih tetap harus melakukan yang namanya pembelaan negara. Karena apa? Ada berbagai macam ancaman-ancaman yang masih akan datang, baik itu ancaman dari dalam negeri itu sendiri maupun ancaman dari luar negeri atau dari negara lain gitu kan. Nah, dicontohkan tadi di dalam video itu yang dari dalam negeri. Di sana ada banyak sekali kerusuhan-kerusuhan gitu ya. Halo? Bisa dengar suara saya semuanya? Halo? Oke ya. Jadi saya lanjutkan. Ada banyak sekali kerusuhan-kerusuhan di sana sini, di suatu daerah-daerah gitu kan. Apalagi teman-teman bisa melihat ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin ada bangsa kita yang tidak setuju gitu kan. Akhirnya apa? Ada demonya tidak tertib, anarkis gitu kan, merusak milik negara. Nah, kayak gitu. Itu merupakan suatu bentuk ancaman juga, ancaman dari dalam negeri itu sendiri. Nah, ketika bangsa kita aja mengancam negara kita sendiri, maka yang terjadi seperti apa ya kan negara ini gitu kan. Teman-teman bisa tahu sendiri. Terus negara ini nanti seperti apa? Ya kan? Makanya perlu adanya yang namanya usaha pertahanan dan keamanan itu. Maka dibuatlah ada tentara, kemudian ada polisi, ada mungkin di tingkat desa itu ada wanra, ada ansip dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Itu fungsinya untuk apa? Untuk mempertahankan dan mengamankan negara ini dari ancaman baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Baik, selamat malam untuk ini Mas Daria apa Mbak Daria ini ya. Oke, selamat mengikuti kelas ya. Kayak gitu. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Seharusnya kita tidak boleh seperti itu. Seharusnya kita tentunya harus mempertahankan, menjaga dan selalu membela negara kita, tidak malah memberikan ancaman-ancaman untuk negara kita, membuat kerusuhan-kerusuhan di negara kita. Itu sebetulnya tidak dibenarkan gitu ya. Itu tidak dibenarkan. Maka ya tadi dibuatlah sistem keamanan tadi. Nah, yang diinginkan adalah kita sebagai warga negara itu harus mampu membela negara kita walaupun dengan hal-hal yang kecil gitu kan, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan profesi kita. Misal saya sebagai guru ya, profesi saya ya sebagai guru gitu kan, saya melakukan pembelaan negara ini dengan cara mengajar gitu kan, memperbaiki moralitas, mendidik dan seterusnya. Itu saya sebagai guru gitu kan. Kemudian misal dia sebagai seorang pegawai gitu kan, ya dia harus menjadi seorang pegawai yang memang profesional, kemudian bersih gitu kan, tidak korupsi, tidak KKN kalau di tingkat kepegawaian dan lain sebagainya. Dia bisa menjalankan dengan baik demi
negara kesatuan Republik Indonesia gitu kan. Kalau kita masih seorang pelajar, kita belajar dengan baik, dengan tekun. Nah, seperti itu. Itu yang diharapkan. Itu semua merupakan suatu bentuk bela negara. Walaupun bentuknya kecil sekali ya kan, itu sudah termasuk bela negara. Kalau kita kaum pendidikan, ketika kita pintar gitu kan, maka kita tidak mudah untuk istilahnya adalah dibohongi oleh negara lain karena kita memiliki kepandaian. Tapi kalau bangsa kita bangsanya bodoh semua, maka kita akan sering dibodohi oleh negara lain. Nah, kayak gitu. Kita tidak boleh seperti itu. Nah, ini makanya ada yang namanya bentuk mempelajari pendidikan bela negara agar jiwa nasionalisme dan patriotisme selalu ada gitu. Itu yang diharapkan. Ya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan ini bentuk upaya pembela negaraannya bisa hansip ya, pertahanan sipil untuk menjaga lingkungan. Kemudian warga kampung sudah melaksanakan siskampling, itu contohnya upaya bela negaranya. Kemudian sukarelawan ikut serta dalam penanggulangan bencana alam, melakukan evakuasi, itu pun juga salah satu bentuk upaya bela negara. Kemudian misal ada kerusuhan massal, bisa ikut mengatasi. Kemudian mentaati aturan sekolah, itu juga bentuk bela negara. Bayar pajak, itu pun juga bentuk bela negara kita. Kemudian mungkin teman-teman kalau masih ingat dulu berkemah gitu kan, pramuka, menjalankan tugas kepramukaan, itu pun juga suatu bentuk bela negara gitu kan. Kemudian penyeberangan di bawah jembatan penyeberangan gitu kan, ada jembatan penyeberangan, ada PMR juga itu. Mbak Rara anggota PMR ya. Kemudian ada pembabatan hutan ya, masih banyak sekali contoh-contohnya gitu ya, contoh-contoh suatu bentuk bela negara, contoh-contoh satu bentuk bela negara yang sebetulnya itu kecil, dari teman-teman pun mungkin sudah melaksanakan itu ya, namun teman-teman belum tahu, oh apakah saya sudah melaksanakan bela negara atau belum ya. Nah, tujuannya di sini, tujuannya di sinilah, dengan adanya pembelajaran ini jadi teman-teman bisa tahu, oh ini loh upaya saya dalam membela negara saya gitu ya, dengan kekuatan saya sebisa mampu atau sesuai dengan kemampuan saya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Sebetulnya ada 3 video kalau salah, ada 3 video yang ingin saya perlihatkan sama teman-teman, tapi ternyata tadi baru 1 video aja teman-teman ini ya nggak bisa muter videonya. Ya udah, berarti ini nanti saya taruh di grup aja ya, di grup seperti itu. Dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ya, nanti saya akan kirim ini aja, saya posting di grup aja. Nanti saya posting di grup. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan dulu berkaitan dengan bab 2 ini. Bab 2 hanya seperti itu aja yang kita bahas. Jadi masalah untuk pendidikan kewarganegaraan ini ya, untuk masalah bentuk usaha yang terkandung dalam pasal 27 dan 30 ini di slide saya sudah ada. Teman-teman kemarin kalau sudah mendownload ya bisa dipelajari juga. Itu merupakan udah lengkap lah. Bahkan untuk materi yang berikutnya nanti itu sudah ada, sudah saya sampaikan di situ. Untuk mid semesternya nanti atau UTS kita sampai pada bab ini. Teman-teman coba pelajari mulai dari bab 1 sampai bab terakhir ini ya kan. Kemudian coba dibaca-baca. Di sana ada latihan soal yang kemarin sudah saya jadikan PR juga. Ada yang sudah mengumpulkan dan ada yang belum ya untuk PR-nya. Ya, yang bagi yang belum bisa segera untuk menyusul
untuk mengumpulkan PR, karena itu jadikan nilai tugas buat teman-teman semua. Kemudian sebentar lagi atau minggu depan kita laksanakan UTS. Jadi kalau teman-teman ini bisa mengerjakan apa yang ada di sini, insya Allah nanti UTS-nya pun bisa dan hasilnya bagus. Semoga nanti teman-teman lancar dalam melaksanakannya ya. Ya baik, nanti bagi teman-teman yang sudah mengumpulkan itu atau mengumpulkan tugas, nanti saya cek, saya periksa. Itu ya. Jadi di sini bisa dilihat di modul itu ada banyak tugas. Teman-teman bisa menyicil lah dalam 1 minggu ini, bisa menyicil tugas-tugasnya, bisa mengisi biar tidak kosong. Ya, ini bukan PR ya. Ini sebagai bentuk latihan dari teman-teman sendiri aja. Sebagai latihan untuk persiapan UTS minggu depan. Jadi ini nggak dikumpulkan, tidak dikumpulkan, buat belajar sendiri. Insya Allah kalau nanti teman-teman ini bisa mengerjakan, ya pasti nanti hasilnya bagus. Karena ya saya ambilnya pun tidak jauh-jauh dari ini ya, tidak jauh-jauh dari ini soalnya, untuk soal. Kemudian nanti mungkin ada perluasan sedikit berkaitan dengan contoh-contoh soal-soal gitu ya. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Silakan, ada yang ditanyakan dulu berkaitan dengan pelajaran kita mulai dari bab 1 sampai dengan yang terakhir ini. Karena ini pertemuan kita yang terakhir sebelum UTS, sebelum kita meninggalkan materi ini dan melanjutkan materi yang berikutnya. Seperti itu. Ada yang tanyakan dulu dari teman-teman? UTS-nya nanti pengennya pilihan ganda semua ya? Kalau pilihan ganda kan enak. Artinya apa? Iya, enaknya gini. Kalau pilihan ganda itu semua pasti terjawab gitu ya. Semua pasti terjawab. Walaupun bisa atau nggak bisa. Jadi nanti kita UTS-nya langsung ya, langsung dijawab. Kita waktunya 1 jam, langsung dijawab pada malam hari itu juga, kemudian langsung dikumpulkan. Oke, siap ya? Oke, baik. Oke, siap ya makanya. Nah, jadi tolong nanti sebisa mungkin dari teman-teman untuk mempersiapkan diri. Ya. Oke. Ada yang tanyakan dulu berkaitan dengan materi ini? Iya, saya bisa maklum. Yang nggak masuk nanti nyusul ya, yang nggak masuk nanti nyusul. Ya masuk nanti langsung bisa dikerjakan. Jadi nanti kita tetap deadline nih ya. Kita tetap waktunya, kita deadline. Loh, kok sampai 3 hari? Lama sekali. Ya kita waktunya samakan, kita juga berpacu dengan waktu gitu kan. Kita juga berpacu dengan waktu. Oke. Iya. Gimana kesepakatan aja dulu untuk minggu depan. Minggu depan kan kita UTS gitu ya. Jadi kesepakatannya bagaimana? Kita kesepakatan aja bagaimana? Halo? Ya, kita kesepakatan aja bagaimana? 3 hari?
3 hari terlalu lama. 2 hari ya. 2 hari. Maksimal 2 hari ya. Maksimal 2 hari. Maksimal 2 hari, tapi tetap kita nanti start mulai kita kerjakan waktu pertemuan. Oke. Waktu pertemuan nanti kita kerjakan itu. Kita UTS. Kita kerjakan. Kalau hari itu juga ada yang sudah selesai, berarti langsung dikumpulkan. Ya. Kayak teman-teman ini kan bisa masuk, kebetulan bisa masuk. Banyak juga ini ada 7 orang yang masuk. Jadi nanti bisa dikerjakan itu. Bisa dikerjakan. Nanti saya buat soalnya yang ya sedang-sedang saja ya. Dibilang susah ya enggak, dibilang enggak ya sedikit susah gitu aja ya. Oke, berarti udah siap. Mungkin untuk mata pelajaran lain ada yang sudah UTS atau belum? Untuk pelajaran yang lain ada yang sudah UTS? Minggu depan juga ya. Baik, memang kita sama. Oh gitu ya. Oke. Iya. Karena kemarin gini ada pemberitahuan ulang yang katanya waktu awal kali pemberitahuan UTS dilaksanakan pertemuan ke-6 gitu kan. Namun ada pemberitahuan yang kedua itu UTS dilaksanakan pertemuan ke-7. Jadi semester ini nanti ada 14 kali pertemuan. Udah plus UTS dan UAS-nya ya. UAS-nya, UTS dan UAS-nya. Jadi ada 14 kali pertemuan. Itu nanti jumlah totalnya 14 kali pertemuan. Ya, gitu ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan dari semua mata pelajaran yang kita pelajari dari awal sampai akhir, saya anggap teman-teman bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Kemudian nanti teman-teman bisa lebih pendalaman lagi dengan membaca modulnya, gitu ya. Dengan membaca modul dan ini apa namanya, slide yang saya berikan. Kemudian nanti semua itu dibaca, dipelajari sebagai bahan teman-teman untuk mengukur kemampuan nanti di ujian tengah semester. Seperti itu ya. Jadi pada malam hari ini saya cukupkan. Kita ketemu minggu depan di UTS. Saya akhiri. Selamat malam, selamat bertugas lagi. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.